Para gadis telah selesai mandi di pemandian. Himari bertanya kepada Sahara apakah Yachiho telah melakukan latihan khusus untuk mempersiapkan diri melawan Himari. Sahara yang ditanyai berpikir keras untuk menjawabnya sampai ketiduran sambil berdiri. Sahara menjawab bahwa Yachiho tidak berubah sama sekali. Mungkin suasana hatinya sedang bagus, yang artinya bisa dibilang kalau Himari diremehkan oleh Yachiho. Yo, halo, bagaimana kabar kalian guys, para pencari hiburan lewat media anime? Semoga baik-baik aja ya kali ini. MC Naif di sini akan kembali menceritakan alur dari anime Chained Soldier atau yang juga dikenal sebagai Mato Seihei no Slave episode 5 dan 6. Nah, gimana alur dari episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, opening dulu. Setelah mengembalikan waktu, Yachiho yang melihat Yuki melompat ke udara mengeluarkan pistol dari sakunya. Dia berencana menghentikan waktu saat Yuki turun dan menembak mereka. Himari sigap saat melihat Yachiho mengeluarkan pose aneh dan memerintah Yuki untuk menyerang. Yuki pun menendang udara dan membuatnya melesat ke arah Yachiho dan memukulnya, membuat Yachiho mengubah rencananya dari menghentikan waktu menjadi memundurkan waktu ke 5 detik yang lalu. Yachiho bergumam kalau dia nyaris kalah saat terkena serangan Yuki. Namun kali ini dia ingin memakai kekuatannya lebih awal dan menghentikan waktu di saat mereka mendekat kepadanya. Namun saat menghentikan waktu, Yuki tidak ada di dalam jangkauan Yachiho. Dia telah berpindah tempat sebelum waktu dihentikan. Yachiho pun mengubah tujuan dan bergerak ke arah Himari. Namun Yuki mengeluarkan akselerasi yang lebih cepat dan membuat Yachiho kebingungan untuk menyerang ke arah mana. Tenka yang melihat pertarungan Yuki yang berusaha keras demi Himari semakin tertarik dengan Yuki karena awalnya mengira Yuki hanya akan mendedikasikan dirinya demi Kyoka saja, namun ternyata dia salah. Himari yang melihat Yuki sangat berusaha keras demi dirinya dan melebihi perkiraannya itu, bergumam untuk meminta maaf kepadanya karena selama ini dia selalu mengejek Yuki dan karena itu juga dia harus menang dari Yachiho. Kekuatan Yachiho tak bisa dilakukan tanpa jeda. Saat dia melakukan pose aneh, Himari harus menentukan aksi selanjutnya, apakah dia akan menyerang atau lari darinya. Dan kalau dia memerhatikan keadaan Yachiho, Himari bisa tahu kalau dia telah menggunakan kekuatannya. Seperti saat Yachiho sudah mengembalikan waktu, dia akan sedikit terlihat kelelahan. Karena itu jurus yang kuat, dia hanya bisa memakainya beberapa kali. Kalau Himari membuat Yachiho menggunakan jurusnya dengan sia-sia, dialah yang akan menang. Itulah yang Yachiho pikirkan dari tadi dengan diperlihatkan sudut pandang dari Himari. Dia bisa menebak pemikiran dan rencana Himari yang selanjutnya. Dia ingin membawa Himari pulang ke rumah dan mulai menjahilinya. Dia pun mengeluarkan pose yang sangat aneh dan mengeluarkan jurus pamungkasnya, menghentikan waktu dalam area yang luas selama 10 detik. Himari akan berada di luar jangkauannya kalau cuma 5 detik, tapi dengan waktu 10 detik itu, Himari tidak akan bisa lari kemana-mana. Dia pun menembak Yuki dan Himari, dan saat waktu kembali berjalan, mereka terkena serangan itu dan jatuh tersungkur ke tanah, membuat semua orang kaget karena tak melihat dan tahu apa yang telah terjadi. Himari bergerak dengan sangat cepat dan tiba-tiba saja jatuh dan tersungkur ke tanah di mata para penonton. Itulah yang mereka lihat. Yachiho pun menjelaskan kekuatannya itu kepada mereka semua, kalau dia bisa menggandakan waktu yang dihentikannya, namun waktu yang diperlukan untuk mengaktifkannya juga lebih lama dari kekuatan yang biasa. Dia berkata perkembangannya sudah setara dengan orang jenius, dan Himari kalah karena tak memperhitungkan hal itu, membuat Himari terlihat sangat kesal mendengarnya. Yachiho menyuruh Himari untuk menyerah. Himari masih kesal karena tak bisa menunjukkan hasil dari kerja kerasnya, namun ada Yuki yang mendorongnya untuk tidak menyerah begitu saja. Yachiho pasti sudah sangat kelelahan dan tak akan bisa memakai jurus pamungkasnya untuk yang kedua kalinya, kata Yuki. Melihat hal itu, Himari tersadarkan dan membuat mereka kembali bangkit untuk bertarung. Yachiho berkata kepada Himari untuk berhenti mempermalukan dirinya dan ketuanya. Dia tak akan berhenti untuk terus berjuang hingga akhir agar tidak mempermalukan skuad 7, balas Himari. Yuki menyerang kembali dan Yachiho berpose untuk mengeluarkan jurusnya, namun Yuki mengeluarkan kilat yang sangat menyilaukan yang membuat Yachiho menghentikan waktu saat Yuki berubah menjadi manusia dan menutupi pandangannya terhadap Himari. Dia tak bisa menemukan di mana Himari berada, jadi dia hanya menembak Yuki seorang diri dan durasi jurusnya pun habis. Yachiho pun tertembak di bahu oleh Himari yang berada di bawahnya saat waktu kembali berjalan, membuatnya jatuh pingsan dan kalah oleh Himari. Skuad 7 pun heboh melihat Himari akhirnya bisa memenangkan pertandingan melawan kakaknya, namun Yuki tak sadarkan diri yang membuat Himari cemas karena hal itu.
Saat Yuki terbangun, dia berada di sandaran Himari dan tengah disembuhkan oleh Ginna yang luka apapun bisa disembuhkan dalam barirnya itu. Membuat Yuki takjub karena lukanya sembuh dalam sekejap seperti tak terkena tembakan sama sekali. Saat sudah disembuhkan, Himari memarahi Yuki karena terlalu lama bersandar padanya dengan sedikit malu. Dan Yuki protes kepada Himari yang kasar kepada dirinya karena baru saja dia tak sadarkan diri. Namun mereka tersenyum bersama karena berhasil menang dari Yachiho. Yachiho yang terbangun mengingat saat Himari terkena demam karena terlalu gugup saat akan ujian. Dia terlihat seperti mengkhawatirkan Himari. Yuki dan Himari ingin pergi minum di asrama, namun Yachiho menghentikan mereka berdua dan berkata kalau dia telah mengakui Himari yang sudah bertambah kuat dan akan memperlakukannya dengan layak. Jadi kembalilah ke kediaman Azuma, kata Yachiho. Namun Himari sudah merasa tempatnya saat ini adalah skuad 7 dan tak akan pulang ke rumah, membuat Yachiho shock mendengar hal itu. Yachiho yang melihat Himari pergi merasa sedih karena hal itu, tapi dia disemangati oleh Sahara dan Tenka dengan berkata kalau caranya mengekspresikan rasa sayang itu sedikit aneh. Himari dan Yuki pergi untuk melegakan tenggorokan dengan minum air di asrama. Himari minum duluan dan saat Yuki ingin mengambil air, tangannya ditarik dan dia diberikan minum dari mulut ke mulut oleh Himari sebagai hadiah. Scene berpindah pada Tenka dan Yachiho yang membicarakan Yuki kalau ini adalah pertandingan pertamanya melawan sesama manusia dan ada kemungkinan Yuki menahan kekuatannya meski tahu bisa pulih di dalam barir, dan bisa dianggap Yachiho sudah mati saat menerima serangan pertama. Yachiho diberitahu kalau dia jangan meremehkan lawannya oleh Tenka, dan untuk Tenka sendiri dia merasa semakin tertarik dengan Yuki yang terus berjuang berlarian ke sana kemari sampai menjadi umpan di akhir. Karena terlalu lama menunggu, Shusho ingin memanggil Himari dan Yuki karena dia haus setelah berteriak mendukung mereka. Kini kita pun melihat Yuki dan Himari yang sedang beradu mulut untuk menentukan siapa yang paling ganas di antara mereka berdua. Sampai membuat Yuki heran bibir Himari yang biasanya melontarkan kata-kata yang sangat kasar bisa terasa sangat lembut. Pertarungan tak berhenti sampai di situ. Kini Himari bertarung dengan lidahnya membuat Yuki memanas. Dan Himari minta maaf karena sudah sering memukul Yuki dengan keras dan berkata kalau Yuki boleh juga sebagai lelaki. Mendengar hal itu, Yuki makin memerah. Himari menegaskan kalau ciuman ini adalah bayaran, bukan dia sendiri yang mau mencium Yuki sambil tersipu malu, dan mereka pun kembali beradu mulut. Shusho yang ada di sana bersembunyi dan kini pun mengetahui dengan apa yang dimaksud membayar dengan tubuh saat melihat mereka berdua. Pertandingan kedua pun akan dimulai. Yachiho meminta maaf kepada Sahara karena kalah, tapi Sahara malah ketiduran saat mendengar Yachiho mengatakan hal itu. Dia pun berkata akan berjuang seperti biasanya. Dan nampaklah 3 orang yang seperti iblis memantau mereka dari kejauhan. Dan kita masih belum tahu apakah iblis ini jahat atau baik. Akhirnya pertandingan kedua antara Shusho dan Sahara akan dimulai. Nampaknya pertarungan ini akan sengit karena kemampuan mereka berdua sama-sama mengandalkan otot untuk bertarung. Shusho akan berusaha sebaik mungkin, jadi dia meminta Yuki untuk memberinya imbalan sesuai dengan usaha yang dikeluarkannya. Yachiho di lain sisi disuruh oleh Tenka untuk menjadi pendukung untuk menyemangati Sahara karena sudah kalah sebelumnya. Dan akhirnya Sahara dan Shusho pun berhadapan untuk yang pertama kalinya. Shusho mengajukan usulan kepada Sahara untuk saling beradu kekuatan terlebih dahulu karena sama-sama tipe otot. Tanpa pikir panjang, Sahara menerima usulan itu dan pertandingan pun dimulai. Sahara berlari dengan sangat cepat dan menendang ke arah Shusho, namun Shusho menangkap kakinya dan membantingnya ke tanah. Serangan sikut menjadi serangan lanjutan Shusho, namun Sahara bisa menghindarinya dengan sigap. Sahara kemudian menangkap Shusho dan membantingnya ke belakang. Karena sudah kelelahan, akhirnya Sahara akan memakai kekuatannya untuk bertarung. Shusho membesarkan badannya dan Sahara menyebutkan angka 3 saat memakai kekuatannya. Dia dengan mudah menghempaskan Shusho dengan kepalan tangannya. Kemampuan Sahara adalah meningkatkan kekuatannya selama jumlah menit yang ditentukannya pertama kali, minimal 1 dan maksimal 60. Makin pendek waktunya, kekuatannya akan semakin kuat, tapi diperlukan interval 3 menit untuk menggunakan kekuatannya kembali. Sahara memukul kaki Shusho dan menghujaninya dengan lemparan batu. Di tengah lemparan batu
batu yang dihindari Shushu, ada Sahara yang melesat ke arahnya dan mendaratkan pukulan tepat ke perut Shushu, membuat Shushu jatuh ke tanah. Yuki yang melihat itu terlihat khawatir, namun Shushu berkata tak usah berekspresi cemas seperti itu. Shushu bingung kenapa dia sangat berusaha keras seperti ini, dan dia pun teringat masa lalunya bersama teman sekolahnya yang membicarakan soal memiliki pacar itu enak. Namun saat itu Shushu masih belum memikirkan hal itu. Dia hanya tertarik untuk tinggal di dunia iblis agar tidak bosan, dan temannya berkata suatu saat dia akan mengerti bagaimana rasanya memiliki seseorang yang disukai. Shushu pun kembali bangkit, siap untuk kembali bertarung. Dia membesarkan tubuhnya sampai ke ukuran yang sangat besar dan menindih Sahara dengan badannya itu. Sahara yang menahan tubuh Shushu kemudian ditangkap dan dibanting dengan sangat keras oleh Shushu, membuatnya tak sadarkan diri. Shushu pun sudah kelelahan setelah serangan itu, namun Sahara masih bisa bangkit. Ini adalah efek dari kekuatannya. Jika dia pingsan saat kekuatannya masih aktif, naluri bertarungnya akan meningkat dan menggerakkan tubuhnya, dan Sahara akan bertarung secara otomatis. Namun kelemahannya, dia akan menyerang dengan membabi buta. Sahara melesat ke arah Shushu dan dengan mudah membantingnya ke tanah. Shushu yang tak sadarkan diri pun dinyatakan kalah karena tak bisa lagi melanjutkan pertarungan, dan dia pun diobati oleh Ginna. Dia merasa sedih karena kalah, namun dia lebih sedih lagi sampai mengucurkan air mata karena memperlihatkan sisi payahnya kepada Yuki. Karena sadar kalau Shushu sangat sedih, Yuki ingin membuat Shushu tenang dan menawarkan untuk membuatkannya minuman. Juga kalau ada yang bisa dia bantu, Shushu tinggal bilang saja. Shushu ingin Yuki untuk melupakan sisi payah yang dia tunjukkan di pertarungan tadi. Namun Yuki berkata kalau dia tidak payah sama sekali dan ingin melihat lebih banyak pertarungan gulat profesional di awal pertandingan. Shushu yang sudah merasa tenang menyuruh Yuki untuk memejamkan matanya, dan dia memberikan pelukan dibarengi ciuman yang lembut kepada Yuki, membuat Yuki sangat malu dan kaget. Terlebih baju Shushu yang robek di bagian dada akibat pukulan Sahara yang terakhir belum digantinya, membuat Yuki bisa melihat dua balon kembar milik Shushu. Nei memeriksa area sekitar dengan kekuatannya atas perintah Kyoka untuk melihat apakah ada kejanggalan, dan dia pun kaget saat melihat dua iblis yang memantau mereka dari kejauhan karena satu iblis tiba-tiba melihat tepat ke arah Nei yang melihat dengan kekuatannya. Iblis dalam jumlah yang banyak pun bermunculan dan menyerang barier Ginna. Ginna sangat percaya diri kalau bariernya tak dapat ditembus, namun muncullah iblis yang mirip manusia bernama Rairen. Iblis itu bisa berbicara layaknya manusia seperti iblis yang dilihat Nei tadi. Iblis itu pun menghancurkan barier milik Ginna. Turnamen dibatalkan karena keadaan darurat dan mereka semua bersiap untuk bertarung. Tenka mengantar anggota non petarung untuk berlindung di asrama seperti Nei dan Ginna. Shushu yang sudah membaik datang bersama Yuki membantu di tengah pertarungan, dan Sahara menyelamatkan Shushu saat ada iblis yang hendak menyerangnya dari belakang. Rairen yang berhadapan dengan Himari berkata kalau bukan Shushu dan Sahara orang yang mereka incar. Begitu pula dengan Himari saat dia melihat kekuatannya. Rairen mengeluarkan petir yang menyambar ke arah Himari. Untungnya Yachiho menyelamatkannya sebelum terkena petir itu. Dia terlihat sangat marah dan tak akan memaafkan Rairen karena telah menyerang adiknya. Himari pergi ke arah Kyoka yang bertarung bersama Yuki. Dia berniat untuk menunggangi Yuki bersama dengan Kyoka. Namun Yuki ragu apakah hal itu akan berhasil karena belum pernah dicoba. Kyoka pun berkata kalau itu akan baik-baik saja. Kyoka yakin kalau ada dua majikan, Yuki akan menjadi lebih kuat lagi. Dan Yuki pun berubah saat dia mencium tangan Himari. Yuki berhasil membuka form yang baru dari hasil dua majikan. Dia memiliki rambut Jiraiya yang panjang dan mengenakan armor yang mirip seperti seorang samurai. Tanpa basa-basi, dia mengeluarkan laser yang mirip seperti punya iblis wanita yang dulu dia lawan. Laser itu sangat kuat hingga menghancurkan semua iblis yang ada di hadapannya. Tenka mengkonfirmasi keberadaan dua iblis yang dilihat oleh Nei dan katanya sudah tak terlihat lagi. Tenka pun akhirnya ikut ke medan perang untuk membantu setelah mengkonfirmasi keberadaan dua iblis yang dilihat Nei tadi. Jinna merasa sedih karena tak bisa melihat pertarungan Kyoka dan Tenka yang sangat dia hormati, dan Nei berkata kalau Jinna menyentuhnya, dia bisa melihat mereka bertarung memakai kekuatannya. Semua anggota korps bertarung menggunakan kekuatan yang diaktifkan oleh berkah persik dan senjata khusus yang diberi kekuatan persik. Namun ada pengecualian untuk Kyoka yang telah berlatih di Gunung Suci dan menyempurnakan gaya bertarungnya yang unik untuk menghancurkan keganjilan, dan akhirnya memperoleh kekuatan untuk mengalahkan iblis tanpa berkah persik. Karena keistimewaan itu, Kyoka diberikan posisi sebagai ketua, kata Ginna.
Yachiho telah berkali-kali memakai kekuatannya melawan Rairen untuk menghindari serangan petirnya, dan dia terkena serangan di tangannya yang membuat Rairen berpikir dia sudah tak bisa mengeluarkan pose yang aneh untuk menggunakan kekuatannya lagi. Namun dia salah, segala bentuk bisa menjadi pose bagi Yachiho yang anggun. Dia mengembalikan waktu dengan berpose yang aneh seperti biasa dan sudah sangat kelelahan setelah mengembalikan waktu. Rairen akhirnya ingin memusnahkan Yachiho dengan bersiap mengeluarkan laser dari mulutnya. Yachiho sudah tak bisa menghindar lagi dan bersiap menerima serangan itu. Tiba-tiba Tenka berada di sampingnya dan berkata kalau dia sudah berusaha keras, membuat Yachiho kaget dibuatnya. Dan Rairen yang melihat itu sedikit kaget karena tak melihat Tenka muncul dari mana. Tenka menyuruh Yachiho untuk beristirahat dan dia akan menggantikan posisinya. Yachiho hanya mengangguk dan meninggalkan tempat itu, memberikan mereka berdua ruang untuk bertarung. Rairen merasa di atas angin karena mendengar perkataan Tenka dan berkata kalau pasukannya ada banyak, mana mungkin punya waktu untuk beristirahat. Namun Tenka membalas dengan santai kalau dia sudah menghabisi semua yang akan mengganggu pertarungannya, sambil diperlihatkan semua iblis yang telah terbakar habis. Tenka bertanya kepada dirinya apakah dia harus membereskan iblis itu dulu, mengingat masih ada dua pemimpin iblis lainnya. Dan Rairen merasa senang karena akhirnya dia menemukan seseorang yang dapat menghiburnya.